Saudaraku, banyak orang bertanya, bagaimana kebaruan Yesus itu bekerja dalam hidup seseorang? Apakah harus ada change? Apakah harus ada dinamika? Atau bahkan konflik leadership dan learning? Mari kita lihat prosesnya dengan jujur dan sederhana. Kebaruan dalam Yesus selalu dimulai dari undangan, bukan tekanan. Yesus tidak pernah memaksa. Ia berkata, ikutlah aku. Itu bukan perintah militer. Itu panggilan kasih. Itu gerakan pertama kebaruan. Respons hati kepada undangannya. Lalu apakah perlu change? Ya, tapi bukan perubahan yang dipaksa dari luar. Perubahan dalam Yesus terjadi dari dalam keluar. Bukan karena takut neraka, tapi karena hati menyadari ada kasih yang lebih baik, lebih murni, dan lebih layak untuk diikuti. Apakah perlu dinamika? Tentu, kebaruan rohani tidak statis. Yesus membawa murid-murid ke tempat yang berbeda, situasi yang berbeda, tantangan yang berbeda. Dinamika itu membentuk kepekaan, kerendahan hati, dan keberanian. Apakah perlu konflik? Dalam banyak kasus, iya. Bukan konflik untuk berkelahi dengan orang, tetapi konflik batin antara manusia lama dan manusia baru. Paulus berkata, apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Konflik batin ini justru tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja, memisahkan yang lama dari yang baru. Apakah perlu leadership? Yesus sendiri adalah guru yang memimpin dengan cara yang berbeda, bukan menguasai, tapi melayani. Kebaruan terjadi ketika seseorang bersedia dipimpin oleh Yesus dan perlahan belajar memimpin dirinya sendiri, emosinya, pikirannya, dan akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Apakah perlu learning? Ya, murid adalah pembelajar. Setiap hari Yesus mengajari, lewat firman, lewat pengalaman, lewat kegagalan, lewat bangun kembali. Jadi apa sebenarnya yang diperlukan? Satu hal, kerendahan hati untuk membuka diri bagi karya Yesus. Karena ketika hati membuka diri, perubahan akan mengikuti. Dinamika akan terjadi. Konflik batin berubah menjadi kemerdekaan. Leadership bertumbuh. Pembelajaran menjadi gaya hidup. Kebaruan Yesus bukan produk instan, tetapi perjalanan bertahap yang terus membawa manusia naik. Semakin dewasa, semakin sadar, semakin serupa dengannya. Dan pada akhirnya, kebaruan itu terjadi bukan karena kita hebat, tapi karena anugerahnya bekerja jauh lebih kuat daripada yang kita sadari.